Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fadilah. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teknologi digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, tak heran rasanya jika kita menemukan banyak perubahan yang cukup signifikan pada berbagai perangkat elektronik, khususnya pada media tempat penyimpanan data yang peranannya sangat penting untuk menjaga berbagai macam data agar tidak hilang. Bentuk penyimpanan data ada bermacam-macam, apa saja? Pada dasarnya, teknologi penyimpanan data sudah ada sejak dahulu kala, di mana nenek moyang kita menggunakan batu untuk menyimpan data. Penyimpanan data sendiri merupakan proses penyimpanan suatu data di dalam komputer atau suatu media seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu penyimpanan data analog dan penyimpanan data digital. Penyimpanan data analog. Bentuk penyimpanan data yang pertama adalah penyimpanan data analog. Ini merupakan proses penyimpanan atau perekam suatu data analog atau analog recording. Terdapat beberapa media yang digunakan sebagai media penyimpanan data analog, di antaranya kaset pita magnetik, dan piringan hitam. Perekaman pada pita kaset. Pita kaset atau disebut tape recorder dapat menyimpan informasi berupa suara dan musik. Di dalamnya terdapat pita plastik yang dilapisi oksidasi besi yang berperan sebagai magnet kecil. Saat kaset diputar, perubahan medan magnetik pada pita kaset akan dikonversi menjadi tegangan listrik oleh head pemutar. Tegangan ini diperkuat oleh amplifier, lalu dilanjutkan pada loudspeaker dan dikonversi menjadi suara. Perekaman pada piringan hitam. Piringan hitam melakukan perekaman analog dengan memanfaatkan sensitivitas terhadap perubahan tekanan udara dan diafragma mikrofon. Perubahan tekanan udara dikonversi menjadi taran jarum yang menggores membentuk alur pada piringan. Saat dimainkan, piringan hitam berputar dengan kecepatan konstan yaitu sekitar 45 rpm dan jarum yang dipasang di tepi piringan hitam akan mengikuti alur pada piringan sambil bergetar dan menghasilkan bunyi. Kenalkan, nama saya Dwi Wahyutami. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Terdapat beberapa media penyimpanan data digital, diantaranya hard disk, flash disk, cakram optim, dan lain-lain. Hard disk merupakan media penyimpanan data di dalam komputer. Bagian terpenting dalam sebuah hard disk adalah cakram magnetik yang dibungkus lapisan tipis logam. Selain terdapat hard disk internal di dalam komputer, terdapat hard disk eksternal yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan. Flash disk. Flash disk merupakan salah satu media penyimpanan data eksternal. Flash disk memiliki IC atau chip memory yang berperan dalam penyimpanan data. Chip memory dalam flash disk menggunakan gerbang logika NAND dalam penyimpanan data. Cakram optik. Cakram optik merupakan media penyimpanan data berbentuk cakram tipis yang menggunakan teknologi laser dalam penulisan datanya. CD, DVD, dan BD merupakan contoh dari cakram optik. Proses penyimpanan data dilakukan dengan memanfaatkan berkas laser sehingga data dikonversi secara optik pada lapisan fotosintetik dalam cakram. Sejarah media penyimpanan data tonggak. Media penyimpanan data dimulai dari penemuan punch card. Karya ini pertama kali dirancang pada tahun 1725 sebagai media penyimpanan data oleh seorang tokoh bernama Basil Bonchon. Dengan menggunakan sebuah kertas berforasi untuk menyimpan pola yang digunakan pada kain, jika dimasukkan ke dalam sebuah mesin pembaca punch card, maka komputer tersebut akan mengeksekusi proses yang terdapat dalam pola kartu tersebut.
Teknologi hard disk sendiri sudah dikembangkan sejak tahun 50-an. Pendahulunya adalah drum memory dengan kapasitas penyimpanan 10 KB. Teknologi hard disk dikembangkan hingga pada tahun 1956. IBM membuat hard disk seukuran lemari es dengan berat lebih dari 1 ton, kapasitasnya hanya 4,4 MB dan digunakan pada komputer IBM 305 RAM AC atau Random Access Method of Accounting and Control. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only, jadi data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inci dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau readable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Tahun 1958, Laserdisc ditemukan, tetapi tidak sampai tahun 1972 untuk pertama kalinya videodisk didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1978, sudah tersedia di beberapa pasaran. Hal yang tidak mungkin menyimpan data pada disk, tetapi mereka dapat menyimpan data dalam bentuk video dan gambar secara signifikan dengan kualitas lebih canggih atau lebih tinggi dari teknik VHS. Compact disk muncul bermula dari penemuan Laserdisc, tetapi berukuran lebih kecil. Dikembangkan oleh kerjasama antara Sony dan Philips pada tahun 1979 dan compact disk sangat berlimpah di pasaran pada tahun 1982. Sekarang, tipe CD dapat menyimpan data sebesar 700 MB. Pada tahun 1995, raksasa-raksasa elektronik Philips, Sony, Toshiba, dan Panasonic mulai memperkenalkan teknologi DVD, Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc. Teknologi ini merupakan pengembangan dari CD, tetapi menggunakan teknologi laser yang berbeda. Panjang gelombang laser menggunakan 780 sinar inframerah, standar CD menggunakan 625 hingga 650 sinar inframerah, yang membuatnya memungkinkan menyimpan banyak data pada space yang sama. Kapasitas DVD semakin bervariasi, mulai dari 4,7 GB, 8,5 sampai 87 GB, 9,4 GB, dan 17,8 GB. Keunggulan teknologi penyimpanan data. 1. Pada saat transmisi, data dapat tetap utuh. 2. Sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel, sehingga tidak bergantung jarak. 3. Efisien biaya. 4. Peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis, dan juga ukuran lebih kecil dan memiliki daya tahan yang baik. 5. Dengan adanya stasiun pengulang atau repeater station, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir. 6. Tersedianya kapasitas transmisi yang besar. 7. Berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network. Namun, ada juga kekurangan penggunaan teknologi penyimpanan data. 1. Proses digital informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya satu alat dengan alat lainnya. 2. Teknologi analog yang masih mendominasi. Misalnya, dalam hal komunikasi, karenanya dibuat alat analog digital converter atau ADC dengan digital analog converter DIC. 3. Biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital yang mahal. Misalnya, mengubah televisi dan radio. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.